Gimana sih caranya bangun akun dari 0 sampai 1000 subscriber hanya dalam waktu 12 hari? Dan ini bakalan jadi pembahasan utama kita di channel ini, budget subscriber. Tapi sebelum itu, kalau kalian suka, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe teman-teman channel ini. Jadi awal mulanya itu dari 12 hari yang lalu gua bikin channel konsep YouTube yang menurut gua agak aneh teman-teman, yaitu satu subscriber sama dengan Rp1 budget makan gue. Dan jujur gua nggak nyangka banget teman-teman kalau konsep ini dalam waktu 12 hari bisa tembus sampai 1000 subscriber. Awalnya gue cuma iseng teman-teman. Gue lihat banyak orang bikin challenge unik dan gue kepikiran gimana kalau subscriber yang nentuin budget makan gue. Jadi makin banyak subscriber makin besar juga budget makan gue teman-teman. Di hari pertama justru hasilnya biasa aja. Subscriber juga bertambah sedikit demi sedikit. Itu sedikit banget teman-teman bertambahnya, kayak cuma berapa doang waktu hari-hari pertama teman-teman. Tapi gua tetap upload setiap hari teman-teman, meskipun belum ada kelihatan kayak mau jalan kemana channel ini, apakah bisa lanjut atau stop teman-teman. Tapi gue tetap coba upload dan upload terus teman-teman. Walaupun pada sekitar hari-hari pertama itu subscribernya nggak ada nambah sama sekali, dan itu gua juga jadi nggak makan ketika malam hari ya, selama beberapa hari ke depan itu, dari hari pertama sampai hari keberapa itu yang subscribernya belum ada, itu gue belum bisa makan teman-teman. Dari hari pertama hingga hari ke-10 gue hanya bikin kontennya aja dan gak makan teman-teman. Dan gue mulai sadar teman-teman kalau konsistensi lebih penting daripada viral sekali. Jadi kalau kalian bikin video apapun, jangan pernah menyerah teman-teman. Melihat views kalian kecil, subscriber sedikit, yang penting kalian itu harus rajin upload teman-teman. Minimal itu sehari sekali, itu minimalnya banget. Kalau bisa lebih bagusnya lagi 3 kali dalam waktu sehari teman-teman. Itu bikin channel kalian lebih kelihatan di beranda YouTube ya, itu bakal lebih sering kelihatan, bakalan lebih banyak penjualannya, karena YouTube ini udah berkembang lebih maju teman-teman. Kalian pernah lihat kan banyak video short atau video-video YouTube yang channelnya subscribernya masih dikit, belum ada, nah videonya udah ada di beranda teman-teman. Kalian pernah lihat kan video-video yang kayak gitu? Misal akun baru seperti itu, subscribernya juga belum ada sama sekali, itu videonya juga udah bisa ditaruh di beranda YouTube teman-teman. Enggak seperti zaman-zaman dahulu. Karena jujur aja, gua dulu pernah punya channel YouTube juga teman-teman. Cuma gagal. Kenapa? Karena video gua nggak ditarik ke beranda teman-teman. Karena kalah sama video-video besar. Karena YouTube dulu itu mengincar popularitas teman-teman. Jadi dia nyarinya yang video trending ditaruh di beranda semua. Kalau sekarang YouTube lagi nyari konten kreator baru teman-teman. Oleh sebab itu, video-video yang baru pun yang subscribernya belum ada, itu juga ditongolin di beranda teman-teman. Makanya zaman sekarang itu lebih gampang daripada zaman-zaman dahulu teman-teman. Kalian pun gak perlu ngedit ribet-ribet. Yang penting caption, thumbnail, CTR kalian udah bisa narik penonton di 3 detik awal teman-teman. Karena di YouTube itu 3 detik sampai 10 detik pertama itu penting buat opening video kalian teman-teman. Itu yang akan menentukan ke arah mana channel kalian teman-teman. Maka dari itu, kalau kalian mau mulai YouTube, menurut gua ini tahun yang terbaik teman-teman buat kalian untuk memulai YouTube. Karena udah banyak juga YouTuber-YouTuber
yang mulai dari nol itu cepat teman-teman, karena YouTube ngebantu video-video yang baru banget channel-channel kecil upload itu ditaruh di beranda teman-teman. Kalau ada satu hal yang gue pelajari, jangan terlalu fokus sama hasil di awal. Karena sebagian besar video gue juga biasa aja teman-teman. Tapi karena upload terus, konsisten upload selama setiap hari itu yang menyebabkan subscriber gua tetap naik terus menerus teman-teman. Jangan lupa kalau kalian mau terinspirasi dari ide challenge seperti ini, kalian bisa tag gua teman-teman. Tuh kalian yang mau mulai channel YouTube baru, tetap semangat. Sekarang gak nyangka banget subscriber gua udah lebih dari 1000 teman-teman. Tapi perjalanan gua belum selesai sampai sini aja. Target berikutnya adalah monetisasi. Kalian tahu monetisasi itu apa? Monetisasi itu adalah penghasilan dari YouTube teman-teman. Jadi kita bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube lewat monetisasi, dan itu ada beberapa syarat yang diberikan oleh YouTube untuk monetisasi teman-teman. Salah satunya yaitu ada 1000 subscriber, 4000 jam tayang, dan 10 juta views dari video short. Ini untuk 1000 subscriber gue udah bisa melewati langkah awal teman-teman. Dan untuk 4000 jam tayang itu ada batas waktunya teman-teman. Untuk 4000 jam tayang itu kita bisa dikasih waktu oleh YouTube itu selama setahun teman-teman, atau 365 hari. Itu kita harus bisa menyentuh target, yaitu 4000 jam tayang. Adalah syarat yang diberikan YouTube supaya kita bisa monetisasi teman-teman. Tapi kalau kalian juga nggak mau dari misal bikin video panjang itu menurut kalian ribet, kalian bisa pilih ini teman-teman, 10 juta views dari video short. Tapi ini agak riskan teman-teman. Ini cuma dikasih waktu 3 bulan. Kalian bayangin aja teman-teman, 3 bulan kita harus menyentuh 10 juta views. Bayangin, itu nggak bakalan mudah teman-teman. Jadi kalau kalian mau mulai channel YouTube awal, menurut gua dan gua paling saranin, jangan mulai seperti gua teman-teman. Mulai dari YouTube Shorts jangan. Justru lebih bagus kalian bikin video-video panjang teman-teman. Video-video panjang itu justru lebih gampang daripada YouTube Shorts untuk monetisasi saat ini teman-teman. Jadi gunakan konsep seperti ini teman-teman. YouTube Shorts itu untuk sampingan setelah kalian udah monetisasi. Gunakan, jadi video panjang itu kalian gunakan untuk syarat monetisasi teman-teman. Kejar 4000 jam tayang, jangan kejar 10 juta views, karena itu benar-benar susah banget teman-teman. Karena itu harus ada beberapa video yang meledak teman-teman viewsnya. Dan kadang views kalian juga gak kehitung sama analisis YouTube Studionya teman-teman. Gua juga nggak tahu kenapa YouTube Studio sekarang itu agak lelet untuk baca ini statistik teman-teman, yang menyebabkan keterlambatan, kayak terlambat gitu viewsnya itu kebacanya, atau malah nggak kebaca sama sekali teman-teman di analisis YouTube Studio. Oleh sebab itu, gue menyarankan untuk kalian kalau mau ngejar monetisasi di YouTube, kalian pertama kejar dulu video panjang teman-teman. 4000 jam tayang itu lebih mudah dibanding 10 juta YouTube Shorts. Yang pertama, kalau kalian mau ngejar subscriber dan subscriber kalian ingin banyak, ingin lebih mudah naikkan subscribernya, kalian bisa gunakan YouTube Shorts untuk narik subscriber. Jadi gunakan video panjang di YouTube itu untuk 4000 jam tayang. Gunakan YouTube Shorts itu untuk kejar subscriber.
Jadi kalau kalian udah bisa menguasai keduanya, itu nggak akan susah untuk kalian memulai menjadi channel YouTube yang bisa monetisasi teman-teman. Dan kalian ketika sudah dimonetisasi oleh YouTube, kalian bakal dapat gajian dari YouTube teman-teman. Oleh sebab itu, kejarlah 4.000 jam tayang terlebih dahulu. Kalau 4.000 jam tayang udah sampai target, baru kejar subscriber teman-teman. Karena subscriber itu nggak sesusah 4.000 jam tayang atau 10 juta YouTube Shorts. Oleh sebab itu, kejar dulu 4.000 jam tayang teman-teman. Dan juga kalian harus banyak-banyak bersabar, karena nggak mungkin video bisa secepat itu. Jadi kalian yang penting itu tetap upload selama setiap hari teman-teman. Tapi kan bikin video panjang susah. Apalagi zaman sekarang. Nggak juga teman-teman, justru malah zaman sekarang lebih gampang. Kalian kalau mau ngejar YouTube long video bisa pakai AI atau apapun teman-teman. Kalian bisa minta bantuan dari AI untuk bantu bikin konsep video panjang kalian. Itu sebabnya lebih possible, lebih bisa dikejar itu 4.000 jam tayang dibanding 10 juta views YouTube Shorts. Kalian gunakan konsep yang udah gue jelasin kayak tadi ya. Untuk kejar monetisasi, kalian kejar 4.000 jam tayang dari video panjang. Dan untuk subscriber, kalian boleh pakai YouTube Short untuk mendapatkan subscribernya teman-teman. Jadi kedua itu bisa saling melengkapi kalian teman-teman. Oleh sebab itu, kejarlah apa yang kalian inginkan. Gimana penjelasan dari gua di video channel ini teman-teman? Apakah menurut kalian tetap lebih susah atau bagaimana? Apakah kalian mau nyoba? Ayo coba bareng gua teman-teman. Kalian bisa mulai channel baru kalian. Buktikan sendiri teman-teman bahwa kalian bisa mencari uang dari YouTube teman-teman. Dan itu cuma butuh kesabaran dan konsisten upload teman-teman. Jangan lupa dikasih hashtagnya teman-teman. Dan kasih untuk thumbnail sendiri, untuk pembuatan thumbnail, CTR, dan lain-lain. Itu juga udah bisa kalian gunakan AI. Makanya nggak sesusah zaman dahulu teman-teman. Lebih gampang sekarang teman-teman. Sekarang udah lebih gampang. Thumbnail kalian tinggal minta ChatGPT, minta bikinin thumbnail yang sesuai. Dan untuk deskripsi, kalian juga bisa minta AI untuk bikinin deskripsi channel kalian. Kalian tinggal ketik aja konsep YouTube, konsep video yang kalian ingin buat. Misal aja ya, bikin konsep video Mobile Legend dengan menggunakan hero Fanny. Nah, itu kalian bisa minta untuk ChatGPT buatin thumbnailnya semenarik mungkin. Dan kalian juga bisa minta ChatGPT bikinin judul dan bikinin deskripsi untuk semenarik mungkin. Makanya zaman sekarang gak sesusah zaman dahulu teman-teman. Jadi kalau mau mulai channel YouTube, mulai dari sekarang, jangan dinanti-nanti. Oke? Ayo mulai bersama. Let's go. Buat kalian yang udah nonton sampai sejauh ini, gue bener-bener berterima kasih. Dan gak ngelewatin iklannya, gue bener-bener berterima kasih teman-teman sama kalian. Like video ini kalau menurut kalian bermanfaat teman-teman. Subscribe channel gue supaya kalian bisa tahu perkembangan channel gue setiap harinya atau setiap minggunya teman-teman. Dan kalian juga bisa komen apakah kalian mau mulai atau enggak. Kalian bisa komen, ketik di komen, aku juga mau mulai bang. Dan bakalan gua bantu share dan like teman-teman kalau kalian udah ada videonya. Terima kasih yang udah nonton sejauh ini teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe teman-teman. Terima kasih. See you the next video. Bye-bye.